Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita akan bahas salah satu mobil klasik dari Toyota. Ini adalah Toyota Cressida ya, tahun 89. Nah, ini Cressida ini masuk ke Indonesia sebagai pengganti Crown, di mana pada waktu itu Crown dirasa semakin mahal gitu ya untuk masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana selengkapnya kita simak di video ini. Kita lihat bagian mesinnya nih. Nah, ini cukup berat ya, bahan dari platnya ini cukup tebal. Nah, ini dia hidrolik, cuman hidroliknya agak turun karena usia mungkin ya. Nah, kita lihat mesinnya ini dia memakai mesin 2000 cc ya. Dia sudah injeksi juga, tapi injeksinya yang masih konvensional, di mana mesin ini mengeluarkan tenaga sebesar 97 horsepower dengan torsi di 162 Nm di 4000 rpm. Nah, kita lihat bagian depan, desain depannya. Jadi bentuknya ini mengkotak ya, boxy ya. Jadi kesan klasiknya itu keluar. Tapi kalau kita lihat dengan Toyota Crown, di mana Toyota Crown itu agak lebih lebar dan panjang ya. Kalau di Cressida ini ya agak lebih kecil dibanding dengan Toyota Crown. Kemudian kita lihat grillnya juga. Grillnya seperti ini ya, seperti sarang tawon, dan headlampnya dia reflektor tapi belum kristal reflektor, jadi masih reflektor buram seperti ini, khas-khas mobil klasik. Kemudian dia ada sen di sini. Nah, sen dia juga memiliki sen di samping ini, jadi agak ditonjolin ke luar agar pengguna jalan di sebelah kiri itu bisa melihat sen dari samping ini. Lanjut di bagian sampingnya. Jadi kalau di bagian sampingnya siluetnya hampir sama dengan Crown ya. Jadi dia lurus, ini dari belakang sampai ke depan itu bentuknya lurus, jadi tidak menungging ataupun ada lekukan seperti apa, dia terlihat lurus gitu ya. Kemudian di pelek nih, pelek dia sudah diganti nih. Peleknya pakai pelek ring 16 ini ya, ring 16 dengan profile ban 195/50 ring 16. Kemudian dia juga punya side body molding, ada aksen chrome di tengahnya. Untuk spion, spionnya sudah electric mirror tapi belum retract, dan ini ada aksen-aksen chrome ini ya. Jadi di sekeliling pilar-pilar kaca ini dia memiliki aksen chrome yang kontras dengan warna hitam dari mobil ini. Ini cukup bagus. Kemudian dia juga door handle-nya chrome. Di belakang dia peletakan cover tangkinya ada sebelah kanan dan ada antena di sebelah sini. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Kalau bagian belakangnya ini ya hampir mirip dengan Toyota Crown S130 ya. Nah, ini ada yang sedikit unik di sini, dia lampu plat nomor peletakannya ada di sini. Biasanya kan kalau mobil itu ada diletakkan di sini, tapi di Toyota Cressida ini dia untuk lampu plat nomor ada di sebelah bawah di bempernya ya. Kita lihat bagasinya nih. Bagasinya pun agak sedikit beda ya. Nih ban stip ada di sini nih, ban stipnya. Bisa teman-teman lihat ban stip ada di sini. Biasanya kan kalau di sedan itu ban stip ada di bawah sini ya, tapi peletakannya dia ada di sebelah kiri ini dan posisinya berdiri gitu. Ya, seperti inilah bagasi dari Toyota Cressida ini. Nah, kita lagi ada di interior dari Toyota Cressida ini. Kuncinya seperti ini, cuman sayang remote-nya mungkin ini aftermarket ya, bukan bawaan dari Toyota Cressida. Lihat dari desainnya, jadi dari desainnya ini ya ini cukup lengkap untuk mobil tahun 80-an ya. Dia berbahan juga, bahannya soft touch, hampir semua bahannya soft touch ini. Dari dashboard, kemudian sampai agak plastik ada di sini. Ini masih plastik, tapi ini plastiknya cukup berkelas ya, nggak kayak plastik murah. Kemudian sampai ke trim ini semuanya ada bahan bludru juga, ini soft touch semua ya. Kemudian dari perpaduan warna, jadi warnanya bisa teman-teman lihat, ini warnanya marun ya.
warnanya marun, hampir semua berwarna marun. Dashboard, trim, sampai ke plafon ini bahan bludru suede ya, suede mungkin ya ini bahannya gitu ya, kayak ini, dan berwarna marun juga. Ini cukup mengesankan kemewahan dari mobil ini. Cuman sayang dari bahan joknya ini ya, bahan joknya ini mungkin karena usia juga, jadi agak kurang enak gitu ya bahan joknya. Lihat dari panel-panel nih di dashboard nih, dia ada kisi AC ya, sebelah sana kisi AC, sini ada kisi AC tengah juga, ada jamnya digital. Coba kita nyalain aja dulu. Ada jam digital, cuman sudah nggak nyala kayaknya ini. Nah, ini dia ada tambahan nih, dia tambahan full meter, karena full meter dari speedometernya dia udah nggak nyala, jadi ada tambahan di sebelah sini. Lanjut ke bagian bawah, ini konsol tengah, teman-teman bisa lihat dia wood panel dengan warna yang agak lebih gelap gitu. Di sini ada juga arah pengaturan semburan AC sampai ke defogger. Ini AC-nya ada yang heaternya juga. Kemudian nah ini AC-nya sudah auto gitu ya, untuk mobil tahun 80-an dengan AC auto ini cukup lengkap. Dia ada asbak yang cukup besar, kemudian ada lighternya di sini. Head unit dia sudah diganti dengan double din. Kemudian ini ada tempat penyimpanan terbuka nih sebelah sini. Dasarnya juga ini ada ininya nih, ada bahan kain di sini ya. Kemudian lanjut ke persneling. Nah ini agak sedikit beda nih warnanya, entah ini orsinilnya atau memang sudah diganti. Ini warnanya ini hitam gitu ya, kenapa nggak sekalian marun aja gitu biar lebih ngepas lah gitu. Lanjut ke sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada parking brake-nya. Ini ada kayaknya ada buat konsol tambahan nih, buat tambahan aksesoris atau apa nih. Di tengahnya juga. Nah ini konsol boxnya seperti ini, tidak terlalu dalam memang, tapi cukup untuk armrest, dan ini bahannya soft touch. Nah kita lihat trim sebelah kanan. Ini sebelah kanannya dia ada aksen chrome di sini, cuman ini agak harus disalon lagi nih. Terus bahannya tetap masih soft touch ke sini. Ini juga soft touch ya, full sampai dia ada side pocket di bawah. Kemudian ada lampu. Nah di sini ini ada power window nih, door locknya juga ada di sini, window lock juga ada, dan tuas door handle-nya seperti ini. Kemudian lanjut ke sebelah sini. Nah ini enak ya, dia peletakan hajab ada di sini, jadi ini lebih nyaman menurut saya dibanding diletakkan di tengah. Mending diletakkan hajab di sebelah sini, karena ini lebih memudahkan kita untuk memencet tombol hajab. Electric mirror. Kemudian dia speakernya nggak diletakkan di pintu ya, dia speakernya ada di dashboard sebelah sini, dengan jahitan-jahitan yang udah mulai agak ada jahitan palsu nih di sini nih. Ini tahun 80-an juga, ini ada model-model jahitan palsu, dan ke bawah ini bahannya plastik gitu ya. Kemudian lanjut panel sebelah sini lampu ya. Ini ada wiper dengan intermittennya juga. Kemudian nah ini speedometer nih. Nah dia sudah full digital ya, cuman odometer dia masih analog, odometer di pojok sebelah sini nih. Kalau ini udah digital, kalau Crown S130 itu kan masih apa namanya tuh, masih analog ya. Kalau ini udah digital, RPM-nya dia sudah digital, cuman agak error juga di sini nih. Mobil ini agak error di layout digitalnya. Kemudian lanjut di setir. Nah setir dia pengaturannya udah tilt ya, ini cuman belum ada teleskopik. Ini belum teleskopik. Kalau Crown itu kan udah teleskopik dan tilt steering, cuman ini masih tilt steering. Warnanya juga marun seperti ini. Ada wood panel di sini nih, cukup manis nih. Kemudian lanjut di kursi. Pengaturan kursinya dia sudah ada head adjuster, masih manual juga, belum electric seat. Head adjuster biasa, reclining, sliding juga. Ini cukup lengkap ya, meskipun apa namanya itu masih manual gitu. Jadi untuk fitur dan kelengkapan interior menurut saya ini cukup baik ya di tahun 80 dengan fitur-fitur yang serba lengkap ini.
Kita lanjut di bagian belakang. Nah, kita lagi ada di row kedua dari Toyota Cressida ini. Untuk urusan legroom juga cukup lega ya. Headroomnya masih jauh. Kemudian di trimnya kita lihat ini ada door handle, sama seperti yang depan ada aksen chrome dan bludru seperti ini. Bahan antara bludru ini dengan bawah ini agak sedikit berbeda ya. Kemudian lihat di armrestnya dia ada power window juga dan ada asbak di sini dengan finishing atasnya wood panel berwarna coklat pekat ini ya. Kemudian lanjut sebelah sini biasa ya, ini lampu ada hand gripnya juga yang bahannya soft touch juga di sini. Dan ini yang depan nih tadi lupa dibahas, ini juga ada lampu baca nih di depan dengan spion yang dynamic view-nya udah ada ya. Kemudian lanjut nih ke bagian belakang nih, sini ada speaker, dia juga ada headrest. Sebenarnya ada dua headrest sebelah sini, satu sebelah sini headrest, ada speaker, cuman headrestnya ini dicopot. Kemudian seatbeltnya nih warnanya juga nih teman-teman lihat, warnanya juga marun ini ya, ini hampir semuanya full marun. Dan di sebelah dalam sini dia ada kaca matinya ini ya, kaca matinya juga di sini, ini cukup baik lah. Nah, kita sedang berkendara dengan Toyota Cressida ini ya. Jujur dibanding dengan Crown, saya lebih memilih Cressida ini. Kenapa? Karena pertama dia dari ukurannya, dia lebih compact, dia lebih lebih kecil dibanding dengan Toyota Crown. Jadi lebih enak lah buat bermanuver di perkotaan. Kemudian dari fitur ini nih, fitur dashboard ya. Terus fitur dari speedometer yang sudah digital. Kalau Crown itu kan masih analog, tapi kalau ini sudah digital. Kemudian desainnya juga, desain dari interiornya juga lebih apik ini menurut saya dibanding dengan Toyota Crown. Dia ada perpaduan antara wood panelnya, ini cukup terkesan lebih mewah dibanding dengan Toyota Crown. Kemudian dari kenyamanan nih, dari kaki-kaki sih ya cukup lah untuk sebuah sedan tua ini ya, cukup nyaman ya. Kemudian dari tenaga dia terasa gitu ya, karena ini mesinnya hampir sama dengan mesin Crown gitu, jadi dari tenaganya ya hampir mirip-mirip lah. Cuman yang harus diperhatikan ini dari pengereman nih, jadi karena ini mobil tua gitu ya, pengereman pun harus diperhatikan, agak kurang pakem gitu pengeremannya, jadi harus segera diservis nih. Mobil ini juga harus segera servis nih pengeremannya. Dari sisi kekedapannya, kekedapan kabin, suara mesin kedengar ke dalam, kemudian suara samping sih cukup teredam dengan baik, cuman dari mesin ini agak terdengar ke dalam gitu ya. Suara kaki-kaki, kalau dari kaki-kaki dari ban ini cukup hening gitu ya. Kalau dari kaki-kaki ini paling dari suara mesin aja yang terdengar ke dalam ini. Kemudian untuk urusan harga mobil ini variatif tergantung kondisi. Ada yang jual dari 15 juta sampai ada yang jual 45 juta. Tadi itu tergantung kondisi dari mobilnya. Semakin orsinil mobilnya ini semakin lebih mahal gitu ya. Apalagi di kelengkapan interior nih. Kalau interior kayak gini aja nih, cover ini aja nih susah buat dapetnya gitu ya. Jadi kalau mau beli Toyota Cressida, pertama yang harus diperhatiin tentu karena ini mobil tua ya, kropos atau enggaknya harus diperhatiin. Kemudian dari kelengkapan, terutama nih interior ini kelengkapannya susah dicari gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Bantu like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kami lebih berkembang dan kami lebih semangat lagi untuk menyajikan review-review mobil atau motor lainnya. Bantu juga share jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.